Sahabat Sehat Indonesia, kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Produk herbal yang sangat aman dan baik, plus probiotik alami yang aman tentunya dikonsumsi, baik untuk orang sehat maupun orang sakit, dan pastinya juga baik dikonsumsi untuk orang dewasa maupun juga anak-anak. Bahkan ibu hamil ini pun juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi STG Probio. Dengan kandungan bahan alami, mulai tadi sudah sempat saya sebutkan, ada kulit manggis juga, ada daun ketepeng, akar pepaya, ada madu juga, ada serang semut, dimana semuanya itu sangat bagus sekali, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. STG Probio, probiotik alami yang mampu menjaga daya tahan tubuh kita. Pastinya STG ini juga aman dan bisa meningkatkan metabolisme. Jadi agar kita tidak mudah sakit atau tidak gampang sakit, ini pas banget saat kita menggunakan STG Probio ini. Dan sekali lagi kita tekankan untuk Anda semuanya, mengingatkan Anda agar Anda terus memilih produk yang baik untuk dikonsumsi bersama keluarga Anda, karena memang sekarang itu masih banyak sekali beredar produk-produk herbal di Indonesia khususnya. Jadi pastikan Anda memilih produk yang aman untuk dikonsumsi keluarga Anda. Baik, kira-kira nih ya, siapa saja gerangan yang berpotensi terkena asam urat nyeri sendi? Ya, mendengar setia di mana saja berada, saya sampaikan bahwa yang berpotensi terkena asam urat atau nyeri sendi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Di Indonesia sendiri sekitar 35% terjadi pada pria. Bahkan kalau pada pria sekitar umur yang belum 40 ya, 35 ke bawah ini juga sudah ada indikasi atau berpotensi ya. Seperti itu. Mereka yang juga sering minum minuman beralkohol ini faktor resikonya sekitar 50%. Kebiasaan makan seafood ya, seperti udang, kepiting, kerang, tiram ya, ini juga tidak bagus. Jeruan seperti hati, paru, ginjal, babat, otak. Terus kalau daging kambing ini juga purinnya tinggi, bebek terutama, dan tentu makanan-makanan kaleng juga mengandung purin tinggi. Kecap, manis ini purinnya juga tinggi. Terus ada lagi terkait kebiasaan makan sayur-sayuran dengan kandungan purin tinggi juga ada. Ya, contohnya ini apa saja ini? Contohnya sayur-sayuran yang memiliki kandungan purin tinggi seperti bayam, daun singkong, bayam hijau ya. Iya, bayam, daun singkong, daun pepaya, kangkung, terus bunga kol yang hijau itu. Oke. Terus melinjo itu di daun dan bijinya. Ya. Terus asparagus, jenis kacang-kacangan seperti kacang panjang. Ada lagi cipir, ini kalau misalnya orang Jawa tahu cipir lah. Ini kadar purinnya kecipir kalau ya, bahasa Indonesianya ya. Ya, bahasa Indonesia kecipir ya. Ini kadar purinnya tinggi. Cipir ini kalau dibanding dengan bayam ini 7 kali lipatnya bayam. Oke, meskipun di sisi lain yang namanya sayur kecipir ini juga baik untuk penderita penyakit darah rendah ini ya Mas Ali ya. Akan tetapi apabila usia-usia yang sudah lebih dari 40 dan sudah pernah merasakan nyeri sendi, ini perlu hati-hati terkait mengkonsumsi sayur-sayuran yang pada dasarnya dibutuhkan, akan tetapi karena kondisi-kondisi tertentu harus diperhatikan, terutama bagi wanita yang sudah menopause seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya adalah mereka yang memiliki sindrom metabolis atau berat badan yang tidak ideal. Tentu ada lagi terkait faktor genetik, mereka yang memiliki saudara ataupun orang tua yang menderita asam urat. Biasanya faktor genetik ini menyilang apabila ibu yang menderita asam urat, biasanya kalau ke anak laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada lagi terkait faktor resiko penderita asam urat. Nah, ini bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, ini memiliki resiko sekitar 22%. Tepat banget ya, ketika tadi memang sebaik mungkin atau sebisa mungkin untuk mengurangi ya, bahkan menghindari yang namanya sayur kecipir, karena memang penderita darah tinggi nampaknya ini sangat rentan menderita asam urat. Oke, jadi pas banget ya, masih ada kaitan ya. Jadi antara apa yang dikonsumsi sama yang dilarang itu loh, ini sangat ada kaitannya seperti itu.
Ada lagi. Ya. Apa lagi nih Mas Ada Ali? lagi bagi penderita gangguan fungsi ginjal seperti batu ginjal, ada endapan-endapan di ginjal. Ini juga faktor resikonya sekitar 13%. Nah, penderita jantung koroner atau pernah ada operasi-operasi pemotongan saraf ini juga berpotensi sekitar 40% kena asam urat. Nah, penderita diabetes mellitus juga berpotensi kena asam urat. Nah, potensi-potensi terkait asam urat ini tentu harus diperhatikan bahwa apabila seseorang yang memiliki komplikasi baik itu tekanan darah tinggi, jantung koroner, diabetes mellitus, pernah batu ginjal. Ini terkait makanan-makanan yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya sudah dihindari saja. Karena apabila kita mengkonsumsinya sembrono istilahnya kan seperti itu, ini tentu resikonya bisa memicu komplikasi yang lebih parah ya. Lebih parah. Jadi tidak hanya asam urat atau mungkin nyeri sendi yang terjadi, tapi ini memicu penyakit-penyakit lain yang pada akhirnya nanti akan bermunculan menyerang diri kita. Ya, bahkan hal-hal tertentu apabila mengabaikan terkait asam urat, ini yang paling fatal apabila terjadi bisa gagal ginjal seperti itu. Ini akan lebih berbahaya daripada asam urat ya Mas Ali. Ketika kita itu berdialog atau berbincang sehat, kita tuh selalu menyarankan bahkan untuk menekan ya, selalu menekan akan Anda semuanya ini untuk benar-benar menjaga asupan makanan. Karena memang ada sisi baik dan sisi buruk pada makanan yang kita konsumsi. Contohnya yaitu tadi, misalkan kecipir gitu kan baik untuk penderita darah rendah, tapi ternyata untuk Anda menderita asam urat atau mungkin menderita darah tinggi, ini kan memang kurang pas gitu ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, karena hari ini kita membahas seputar asam urat dan juga nyeri sendi, pastinya ini di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali yang mengalami hal ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kebetulan ada tetangga Anda pas hari ini tidak mendengarkan perbincangan kita, bisa diinformasikan juga kepada tetangga, teman-teman di sekitar Anda gitu ya. Biasanya juga ada makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi atau bahkan memang disarankan dikonsumsi untuk penderita asam urat dan nyeri sendi. Bisa diinformasikan kepada sahabat sehat Indonesia semuanya. Ya, perlu saya sampaikan ada beberapa makanan yang ini saya klasifikasikan ya terkait yang kandungan purin tinggi. Ini klasifikasi ini saya klasifikasikan jadi 3 kelompok ya. Seperti kelompok 1 ini yang purinnya paling tinggi. Ini contohnya jeroan. Ini meliputi jeroan dari ayam, jeroan kambing, jeroan bebek, jeroan sapi, ini semua purinnya yang paling tinggi itu. Terus ekstrak dari kaldu atau ekstrak daging, ini purinnya juga tinggi. Ikan sarden, ikan makarel dan kerang, ini juga klasifikasinya ini kelompok nomor 1. Sebaiknya ini semua yang saya sampaikan yang kelompok nomor 1 ini dihindari. Karena apa? Kandungan purin dari yang saya sampaikan tadi adalah lebih dari 100 bahkan sampai 1000 mg ini per 100 gramnya makanan tersebut. Contoh misalnya daging bebek misalnya, daging bebek 100 gram ini setara dengan 1000 mg kadar purin. Padahal yang dibutuhkan dibolehkan bagi kita ini kurang dari 100 mg ini kadar purinnya. Kalau lebih dari 100 bahkan sampai 1000 ini ya, ini lebih baik dihindari. Nah, apalagi di usia-usia yang saya sampaikan tadi, usia lebih dari 40 tahun. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2. Untuk kelompok 2 ini boleh dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Contohnya daging sapi. Daging sapi masih bisa dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Terus ikan seperti ikan bandeng ini masih bisa dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Seperti udang ini juga masih boleh, tapi ini juga dibatasi. Sayuran seperti daun singkong, bayam, kangkung, ini kadar purinnya apabila lebih dari 100 gram ini juga lebih baik bisa mengkonsumsi, akan tetapi dibatasi. Jadi boleh tapi sedikit saja. Ya, mirip-mirip seperti makanan yang memang harusnya dihindari tadi ya. Sempat kita bahas juga di sebelum
kita membahas makanan yang boleh dimakan gitu ya. Jadi ini tetap boleh, tapi sebisa mungkin malah dihindari. Kalau memang ingin, nanti bisa dikonsumsi dalam takaran yang kecil. Nah, Oke, kelompok yang satu adalah kelompok yang dibolehkan. Ini seperti bihun, kue kering, susu, keju, telur, ini masih boleh. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang warna hijau muda ataupun warna putih ini boleh dikonsumsi. Nah, itu ada beberapa makanan yang memang mesti dihindari dan juga beberapa makanan yang harus boleh dikonsumsi ya. Ya, tentu ini akan saya sampaikan juga makanan-makanan baik yang dikonsumsi bagi penderita asam urat. Oke. Nah, kalau makanan yang baik untuk penderita asam urat ini pisang, karena pisang sendiri bermanfaat menurunkan kadar asam urat sebetulnya. Nah, ini kalau makanan ya pisang, misalnya buah. Pisang itu nanti meliputi pisang apa saja yang ya, bisa semua dikonsumsi? Jenis pisang ini bagus untuk penderita asam urat. Jadi sahabat sehat Indonesia, ternyata pisang itu semuanya boleh dikonsumsi ya. Jadi untuk Anda penderita asam urat, nyeri, ini tetap aman ketika Anda mengkonsumsi pisang. Ada lagi kalau minuman seperti teh hijau. Teh hijau ini juga bagus karena rajin mengkonsumsi teh hijau ini bisa menurunkan resiko terkena asam urat. Terus minyak zaitun. Nah, misalnya minyak zaitun ini juga bagus. Minyak zaitun boleh ya dikonsumsi? Boleh dikonsumsi. Di dalam kandungan STG Probio ini air kelapa. Nah, maka air kelapa ini bagus untuk membantu melancarkan purin atau melancarkan kencing ya. Ini bisa membantu untuk proses pengeluaran zat purin yang ada di ginjal ini terutama. Ini masih dibolehkan. Ada lagi seperti jeruk nipis ini juga boleh. Jeruk nipis boleh, apel, apukat juga boleh. Apel yang terpenting, ini kalau apel hijau atau mungkin apel merah boleh ini? Apel merah juga boleh, apel hijau lebih baik karena sering saya sampaikan bahwa kita mengkombinasi jus seperti apel, lemon, jahe ini bisa membantu menurunkan asam urat. Jadi seperti itu ya. Dan tadi kalau misal untuk takaran asam urat ini kalau untuk laki-laki ada 7 ya, maksimal 7. Maksimal 7 kalau wanita 6. Dan ini tak kalah pentingnya bagi penderita asam urat, ini alangkah baiknya perlu diperhatikan dan ini bukan cuma diperhatikan tapi tolong dijalankan. Nah, bagi yang beresiko memang sudah pernah asam urat tinggi, minum air putih setiap hari minimal 8 gelas atau 1,5 liter. Jadi kalau kita pergi kemana-mana ya membawa 1 botol air mineral untuk setiap hari kita minum dan takaran kita minimal 1,5 liter atau sekitar 8 gelas. Jadi semakin banyak kita konsumsi air putih juga semakin bagus untuk kesehatan kita ya. Sahabat sehat Indonesia, dan satu lagi ini jangan lupa untuk cek secara berkala kesehatan Anda. Jadi cek rutin kesehatan Anda 2 atau mungkin 3 bulan sekali agar terdeteksi kalau misalkan memang ada yang kurang bagus pada tubuh kita. Jadi kalau misal kita menderita sebuah penyakit, ini pun akan terdeteksi lebih awal. Jangan sampai sudah kronis baru kita mengetahui kalau kita menderita penyakit tersebut ya. Semakin seru ini Mas Ali kalau kita membahas seputar asam urat ya. Karena memang asam urat ini sering sekali seperti kita penyakit jumpai yang familiar di masyarakat kita saat ini di Indonesia, karena dalam catatan saya terkait asam urat ini kalau di Indonesia dan juga saya juga baca dari beberapa literasi majalah baik itu online, ini sekitar 35% ini penduduk Indonesia ini memiliki gangguan asam urat. Dan nanti ada beberapa tips menarik yang akan disampaikan oleh Mas Ali di segmen kita selanjutnya ya. Tips menjaga kesehatan kita agar kita tidak menderita asam urat ya. Baik, pastikan Anda tetap bersama radio kesayangan Anda di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share.